Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham dengan modal 340 yang dijual dengan harga Rp97. PBV-nya 0,2 kali. Apakah saham ini menarik? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham dengan kode RICY atau PT Ricky Putra Globalindo. Bisa teman-teman baca di sini bahwa perusahaan didirikan pada tahun 1987 dan menjadi salah satu perusahaan fashion dan tekstil terintegrasi yang terkemuka di Indonesia. Portofolio bisnisnya mencakup sektor tekstil, garmen, dan tambak udang. Kita lihat sekilas untuk detail kinerja perusahaan dalam 5 tahun terakhir. Untuk penjualan bersih dan harga pokok penjualannya mengalami penurunan, bahkan di tahun 2022 menjadi kinerja terendah dalam 5 tahun terakhir. Untuk laba kotornya masih bisa tumbuh dibandingkan tahun 2021, tapi sayangnya untuk total aset juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Kemudian kita bahas untuk total liabilitasnya bisa dikatakan setara dengan tahun 2021, tapi untuk ekuitasnya juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Sekarang kita lihat untuk komposisi penjualan berdasarkan jenis produknya. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa mayoritas berasal dari produk underwear sebanyak 33% dan ada juga fashion wear sebanyak 27%. Kemudian dari aspek historikal harga sahamnya bisa teman-teman lihat di sini di tahun 2022 harga tertingginya adalah 132 yang mana lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan untuk harga terendahnya adalah 76 yang mana lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Kesimpulannya, untuk harga tertingginya perusahaan mencetak kinerja yang lebih baik, tapi harga terendahnya tidak. Kemudian kita akan bahas prospek usaha di tahun 2023. Di sini dicatat bahwa tahun politik mendorong perputaran uang yang lebih besar di masyarakat. Faktor uang beredar berpengaruh signifikan karena mendongkrak permintaan selama kampanye seperti garmen serta makanan. Dan hal ini memberikan optimisme bagi perusahaan dalam mencapai target pertumbuhan di tahun 2023 di tengah perlambatan ekonomi global. Kita lihat saja kinerjanya akan seperti apa. Kemudian dari aspek probabilitas harga sahamnya, bisa teman-teman lihat di sini, saham RICY ini cenderung naik di bulan Oktober dengan probabilitas 67%. Sayangnya probabilitas kenaikan di tahun 2014 hingga 2023 hanya 40% saja. Kemudian kita akan bahas laporan keuangan per 31 Maret tahun 2023 yang disajikan dalam rupiah penuh. Pertama, total asetnya yang mencapai 1,6 triliun yang sedikit berkurang dibandingkan tahun 2022. Mayoritas berasal dari saldo persediaan sebanyak 759 miliar yang juga mengalami penurunan. Ada juga piutang usaha sebanyak 373 miliar yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Kemudian kita lihat detail dari persediaan perusahaan, mayoritas berasal dari persediaan bahan baku sebanyak 300 miliar yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Untuk saldo penyisihan penurunan nilai persediaannya tidak mengalami perubahan baik kenaikan atau penurunan di tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, sebagai catatan di sini saldo persediaan perusahaan dijaminkan untuk pinjaman bank dengan detail sebagai berikut. Untuk di Bank BNI sebanyak 530 miliar, di Bank Danamon 12 miliar, dan di Bank Muamalat sebanyak 10 miliar rupiah. Poin berikutnya adalah dari aspek liabilitas dengan jumlah 1,3 triliun yang juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dan mayoritas berasal dari pinjaman jangka pendek sebanyak 330 miliar rupiah. Ada juga pinjaman jangka panjang sebanyak 298 miliar rupiah. Nah, jika teman-teman membandingkan total liabilitasnya dengan jumlah 1,3 triliun dan dibandingkan dengan saldo kasnya 46 miliar, artinya perusahaan ini butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Apalagi mayoritas hutang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dengan nominal 1 triliun rupiah. Kita lihat detail dari pinjaman jangka panjangnya. Nah, sebenarnya total pinjaman bank perusahaan ini berjumlah 815 miliar rupiah yang dibagi menjadi dua, yaitu bagian lancar sebanyak 517 dan jangka panjang sebanyak 298 miliar rupiah. Kemudian poin berikutnya adalah ekuitas dengan jumlah 218 miliar yang sayangnya mayoritas berasal dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Artinya, perusahaan ini belum mampu mencetak saldo laba yang mendominasi total ekuitas perusahaan. Dan hal ini bisa menjadi poin minus saat teman-teman melakukan analisa.
Berikutnya dari aspek laba rugi, penjualan netonya mengalami penurunan dari 334 miliar menjadi 256 miliar di tahun 2023 ini. Begitu juga dengan harga pokok penjualannya. Nah, hal itulah yang menyebabkan kenapa laba brutonya mengalami penurunan dari 59 turun menjadi 43 miliar di tahun 2023 ini. Ada catatan tersendiri di sini yang bisa teman-teman lihat untuk saldo penghasilan lainnya yang mengalami lonjakan signifikan dibandingkan tahun 2022. Dari 3,9 naik menjadi 25,4 di tahun 2023 ini. Kita lihat untuk detail dari penjualan netonya, mayoritas berasal dari penjualan garmen lokal untuk pakaian dalam sebanyak 110 miliar rupiah, dan itu juga yang mendominasi total penjualannya. Untuk aspek harga pokok penjualannya, mayoritas berasal dari pembelian bahan baku sebanyak 313 miliar rupiah. Nah, ini merupakan catatan penting di mana penghasilan lain perusahaan mengalami lonjakan yang signifikan, dan hal itu disebabkan karena adanya keuntungan selisih kurs sebanyak 21,4 miliar di tahun 2023 ini. Kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan. Laba perusahaan naik dari 2,1 menjadi 6,7 miliar di tahun 2023 ini. Tapi sebagai catatan, hal itu disebabkan karena adanya keuntungan selisih kurs dengan nominal 21,4 miliar rupiah. Jadi sebenarnya perusahaan tidak mencetak untung sebanyak 6,7 miliar jika tidak melibatkan selisih kurs yang cukup besar. Berikutnya dari aspek historical EPS bisa teman-teman lihat di sini, kinerja di tahun 2023 ini diproyeksikan menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. Tapi sayangnya, untuk tahun 2020 hingga 2022, saham ini konsisten mencetak kerugian setiap tahunnya, dan hal ini harus menjadi catatan tersendiri. Untuk aspek dividen, saham ini tidak konsisten membagi dividen setiap tahun dan hanya membagi pada tahun 2018 dan 2019 saja. PER-nya 2,2 dengan PBV 0,2 kali, yang berarti dengan modal 340 saham ini dijual lebih murah dengan angka Rp97. Tapi sebagai catatan, mayoritas ekuitasnya masih berasal dari modal ditempatkan dan disetor dan bukan berasal dari saldo laba ditahannya. Untuk NPM 2,6 dengan ROE 12,4%, angka profitabilitas yang tidak terlalu menarik. Dan ingat, ini catatan penting, DER-nya mencapai 632%, yang berarti hutangnya 6,3 kali lipat lebih banyak dibandingkan modal perusahaan. Dan hal ini bisa saja sangat beresiko. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir turun 34%, sempat di 204 tapi sempat juga di Rp68. Terkait historical PBV, rata-rata 3 tahun terakhir adalah 0,19 kali, sempat di atas 0,28 kali, tapi sempat juga menyentuh angka 0,15 kali. Demikianlah pembahasan singkat saham RICI. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham yang fokus kepada metode nabung saham. Yang kedua, The Stock Market yang fokus kepada analisa fundamental dan money management. Dan yang ketiga adalah cara cepat analisa laporan keuangan yang detailnya bisa teman-teman baca pada tampilan berikut ini. Apabila tertarik melakukan pembelian, silakan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.